Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 10, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Bapak Evi Yanis dari kelas KMP. Hormat, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat dan selalu Amin. Ya Allah. berbahagia bersama keluarga serta seluruh anggota Al-Hasani. Semoga Buya dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa mengurai ayat dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan pendamping beliau yaitu Bapak Evi Yanis. Semoga Allah meridhai Bapak sehingga bisa mengurai ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Kepada Buya Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau kami persilakan. Syukran Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana dzikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridhai. Kemudian Allah memberikan juga kepada kita rahmat iman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga bisa menjauhi larang-larang. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya, serta selalu kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah, kita yang hadir di sini semuanya mudah-mudahan Allah pilih bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di dalamnya. Dan kita berharap kelak nanti dia menisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun kita sebagai umatnya. Kemudian beliau juga memberikan sapaan kepada kita semuanya, dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dengan mencintai Al-Quran. Karena Rasulullah tidak meninggalkan harta pusaka, tidak jabatan, yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-An'am ayat 10. Kita bersama Bapak Evi Yarnis. Assalamualaikum Pak Evi Yarnis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Di mana Pak Evi posisi ini? Di
kampung di Tanjung Alam sampai angke. Makanya malam. Alhamdulillah. Kapan masuk Al-Sani Pak Ebianis? Mei Ustaz, Mei 2023 Ustaz. Saya majak. Nan majak kebetulan nan majak aku ada 4 orang Ustaz. Ah, Ada Bu Erlina, ada oh ya. Bu Hilda Ibrahim, pokoknya grup yang 3 itu. Kemudian terakhir saya juga diajak dan diberikan link oleh Ibu Afrida Ustaz. Oh, Waktu itu yang tampil Ibu Elina Dra. oh, oke. Udah siap ya Pak Ebianis ya? InsyaAllah Ustaz. Alhamdulillah. Ini tampilan pertama ini. Iya, penampilan pertama Ustaz. Oke. Yang menayangkan siapa tadi? Pak Sarif ya? Pak Syarif kan. Oke, siap ya. Oke, baik. Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ebianis. Silakan Pak Ebianis. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ikutlah menyelam di hari Selasa. Menyelam sesaat di klaim lama. Bercanda juga di pinggir-pinggir. Sambutlah salam dari saya. Salam selamat rahim selamanya. Suka selama air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta Zoom Ba'da Subuh Gramatikal Al-Sani yang kami muliakan. Dengan rasa syukur yang teramat dalam, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi atas semua rezeki, menerima taubat para pelaku maksiat yang tidak putus-putusnya memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Sehingga saking banyaknya nikmat yang telah diberikan itu, tidak ada satupun alat yang mampu untuk menghitungnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, selanjutnya salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, kita berharap syafaatnya kepada beliau di akhirat kelak. Beliau juga telah meninggalkan pusaka yang amat berharga kepada kita semua. Sehingganya dengan berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut, ada jaminan selamat hidup di dunia dan selamat pula di akhirat kelak. Kapan berangkat ke Kota Langkat, jalan-jalan sesudah makan semangka. Berkeinginan selamat dunia akhirat, jadikan Al-Quran dan Sunnah pedoman paripurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Sani yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Saya nama Eviarnis. Banyak orang yang mengira nama ini adalah nama seorang perempuan ataupun nama seorang wanita. Tinggi Gunung Harapan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Percayalah dan yakinlah dengan seyakin-yakinnya kalau saya ini adalah seorang laki-laki, seorang bapak-bapak. Sebab dengan menggunakan nama Eviarnis ini, saya
sering mengalami pelecehan-pelecehan. Jelas-jelas kita laki-laki, tapi dikira seorang perempuan. Jelas-jelas kita laki-laki, tapi dipanggil dengan sebutan Bu, Bunda. Saya juga pernah punya pengalaman, apakah itu namanya mengikuti pertemuan lah, seminar lah, lokakarya di berbagai tempat. Pernah di Bandung, pernah di Yogyakarta, dan lain sebagainya. Sebelum kita datang ke sana untuk memudahkan kerja panitia, maka nama ini dikirim terlebih dahulu. Entahkah malang, entahkah mujur namanya. Panitia memberikan fasilitas satu kamar itu untuk 2 orang peserta. Terjadilah kembali pelecehan. Jelas-jelas kita seorang laki-laki dikira wanita, kita laki-laki disatukan kamarnya dengan perempuan. Tapi karena saya orangnya pendiam, semuanya itu saya diamkan saja. Apapun yang terjadi itu diterima saja dengan lapang dada. Itulah makanya perlu saya memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Bahkan dalam bulan ini juga masih saja dari keluarga KMP 23 yang memanggil dengan sebutan ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan. Di tengah mungkin kegalauan lah namanya, ataupun kegundah gulanaan dari jiwa yang mencari dalam usia yang semakin menua, timbullah keinginan-keinginan untuk meningkatkan amal ibadah kepada Yang Maha Pencipta. Timbul keinginan-keinginan untuk menjauhkan perbuatan maksiat yang mungkin selama ini telah banyak dilakukan. Tapi di sana ada aral yang melintang, ada hambatan yang menghadang. Kita punya keterbatasan-keterbatasan. Kita ingin meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana melakukan apa yang disuruh dan dilarang, kadang-kadang kita juga tidak memahami. Di situasi seperti itulah Al-Hasani hadir bagaikan air hujan yang tercurah dari langit, menyirami sawah yang sedang kering, sementara benih di persemaian semakin tua juga. Banyak pilihan yang ditawarkan, tapi sesudah direnungkan, sesudah dipikir-pikir, akhirnya jatuh kepada Al-Hasani. Sudah dilipat semua kain bercorak seperti bunga. Sudah dilihat pada yang lain, batin berkehendak Al-Hasani juga. Pada acara peralihan jabatan di Bukit Tinggi, suasana meriah sekali. Dicoba pula mengalihkan perhatian. Al-Hasani juga kata hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani, pada kesempatan ini, tepat rasanya saya banyak-banyak mengaturkan rasa terima kasih saya kepada Ustadz Ridizal Al-Hasani yang telah menemukan serta mengajarkan metode gramatikal Al-Hasani ini kepada saya pribadi, begitu juga kepada teman-teman yang lain. Terima kasih kami tak terhingga juga disampaikan kepada Uni Zurmiati selaku pembimbing yang dengan berbagai macam cara dan usaha bagaimana metode gramatikal Al-Hasani ini dipahami oleh kita semua.
pada kesempatan ini, terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bunda Nur Erwani, Bunda Khadijah, yang juga selalu sabar menunggui kami belajar. Bunda-bunda yang selalu siaga meluruskan apabila kami berbuat kesalahan. Bunda yang selalu siaga mengingatkan kami bila kami lupa dalam harakat maupun sukun dalam mengurai ayat. Pada acara kenaikan kelas, siswa-siswa terlihat ke depan. Para guru bergulir sesudah orang tua. Jasa yang tidak akan terbalas. Hanya doa yang dapat dipanjatkan. Namamu terukir indah di gerbang surga. Bapak dan ibu-ibu keluarga besar Al-Hasani yang saya muliakan. Khususnya kepada kawan-kawan KMP 23. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin selama ini saya kurang berinteraksi dengan kawan-kawan semua. Ini tidak lain dan tidak bukan 3 bulan pertama saya mengikuti kelas KMP 23. Itu berjalan dengan lancar-lancar saja. Tapi 3 bulan berikutnya mulai ada hambatan-hambatan yang tidak bisa dielakkan. Saya sering bolos. Kemudian juga perlu saya jelaskan di sini bahwasanya 1,5 tahun terakhir ini memang merupakan tahun duka cita buat saya. 6 bulan setelah kepergian ibunda tercinta, kakak jatuh sakit. Setelah dirawat dengan cukup lama, setiap minggu itu selalu saja ada pergi ke rumah sakit. Dengan berjalan waktu, penyakit beliau semakin lama semakin berat. Akhirnya bulan Desember 2023, beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saya sering bolos. Saya sering tidak masuk kelas. Dengan seringnya saya bolos tersebut berakibat kepada saya merasa tertinggal jauh dari teman-teman. Posisi saya merasa saya adalah orang yang kalah. Jadi kalau orang kalah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimanapun pintarnya ngomong, omongannya itu biasanya tidak didengar orang. Siapa yang mau mendengar omongan orang kalah? Tapi sebaliknya, bila kita keluar sebagai pemenang, walaupun gagap sekalipun, satu-satu yang keluar dari mulut kita itu akan ditunggu oleh banyak orang. Orang tidak mengerti pun akan disediakan penterjemah. Apalagi kalau itu rasa-rasanya yang akan keluar itu merupakan strategi ataupun bagaimana dia lakukan yang diterapkan untuk keluar sebagai pemenang. Jadi itulah karena perasaan orang kalah itu begitu menonjol, kepercayaan diri menurun, sehingganya saya sering jarang berkomunikasi, jarang komentar di grup. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, walaupun saya jarang berkomentar, lebih banyak diam. Tapi kalau ditanya hati, semua tergelincir pada berjatuhan karena licin tempat berlomba. Secara lahir kita berjauhan. Bila di batin dekat terasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan.
Dengan tidak memperpanjang mukadimah, saya akan coba langsung membacakan surah Al-An'am ayat 10. Membawa kail jalannya landai, bersama berjalan hingga tujuan. Saya tampil bukannya pandai, karena giliran tiba di badan. Kadang memutar, mengail ke hulu. Bila pulang seiring senja, orang pintar tampil dahulu. Saya di belakang, pengiring saja. Surah Al-An'am ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad istuhzi'a birusulin قبلك فحاق بالذين سخروا الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-An'am ayat 10 dibagi menjadi 20 penggalan. Penggalan surah Al-An'am ayat 10 penggalan pertama wa, penggalan kedua la, penggalan ketiga qadi, penggalan keempat ustuhzi'a, penggalan kelima bi, penggalan keenam rusulim, penggalan ketujuh min, penggalan kedelapan qablika, penggalan ke-9 fa, penggalan ke-10 haqa, penggalan ke-11 bi, penggalan ke-12 allazina, penggalan ke-13 sakhiru, penggalan ke-14 min, penggalan ke-15 hum, penggalan ke-16 ma, penggalan ke-17 kanu, penggalan ke-18 bi, penggalan ke-19 hi, penggalan ke-20 yastahzi'una. Uraian surah Al-An'am ayat 10, penggalan 1 sampai penggalan ke-7. Penggalan pertama, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kedua, la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ketiga, qadi, bentuknya huruf bermakna, aslinya qad, karena ada dua sukun yang berdampingan sesuai dengan materi halaman 39, maka qad berubah menjadi qadi, artinya sungguh. Penggalan keempat,
Ustahzi'a. Bentuknya KKL pasif. Cirinya fathah di akhir. Sementara ciri pasif diawali oleh dhammah dan huruf kedua akar kata berupa kasrah. Pelaku pengganti huwa, akar kata haza'a, pola istaf'ala. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 482, dia telah diperolok-olokkan. Penggalan kelima, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan keenam, rusulin, bentuknya KBKK jamak, KBKK subjek jamak, aslinya rusulun, karena didahului oleh huruf jar, rusulin berubah menjadi rusulin. Ciri kata benda, adanya huruf jar, kemudian adanya dhammah tain di akhir. Akar kata rasila, pola kata kerja fa'ala, kata benda rasulun, pola kata benda tunggal fa'ulun, pola kata benda jamak fu'ulun. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 141, artinya para rasul. Penggalan ketujuh, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Uraian surah Al-An'am ayat 10, penggalan 8 sampai penggalan ke-13. Penggalan 8, qablika, bentuknya KBM, ciri KBM tidak adanya alif lam dan tanwin pada kata benda pertama, sementara pada kata benda kedua merupakan kata ganti. Qabli, bentuknya KBKK khusus. Ciri kata benda adanya huruf jar, aslinya qabla, karena didahului oleh huruf jar yang bersifat mengkasrahkan, maka berubah menjadi qabli. Akar kata qabila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'la. Ada dalam Mahmud Yunus halaman 329 untuk akar kata, sementara untuk kata kerja yang dicari ada pada halaman 330 yang artinya sebelum. Kemudian ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Jadi arti dari KBM adalah sebelum engkau. Penggalan ke-9, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-10, ha, haqa, bentuknya KKL, cirinya fathah di akhir, pelaku huwa, akar kata hayaqa, berubah menjadi haqa, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya adalah fa'ala. Ada dalam Munawir halaman 314, dia telah turun. Penggalan ke-11, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 12,
allazina bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-13, sakhiru, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir, pelaku hum, akar kata sakhira, pola fa'ala, ada dalam Mahmud Yunus halaman 165, artinya mereka telah mengejek. Uraian surah Al-An'am ayat 10 penggalan 14 sampai penggalan ke-20. Penggalan ke-14, min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-15, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-16, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-17, kanu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif, pelaku hum, akar kata kawana berubah menjadi kana, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya berubah menjadi alif, materi halaman 30. Polanya fa'ala, ada dalam Mahmud Yunus halaman 386, mereka dahulu. Penggalan ke-18, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-19, hi, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 20, yastahzi'una, bentuknya KKSAD, cirinya diawali dengan ya, kemudian berakhir dengan waw sukunna. Pelaku hum, akar kata haza'a, pola istaf'ala, ada dalam Mahmud Yunus halaman 482. Mereka akan memperolok-olok. Ini ya, beri dan membuat tulis ini. Arti keseluruhan surah Al-An'am ayat 10, dan sungguh-sungguh para rasul sebelum engkau telah diperolok-olokkan. Maka turunlah azab kepada orang-orang yang telah mengejek di antara mereka, karena apa yang dahulu mereka selalu perolok-olokkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Cakep tulisannya Pak, tadi Bapak yang nulis itu. Yes. Iya, Iya, tulisan spesial itu. Oh, Cakep. tulisan. Tulisannya bagus sekali. Ini karena pulpennya itu asli, mungkin kebetulan. Hebat. Mumtaz, Pak. Alhamdulillah. Udah berapa usia Pak Epi ini sekarang? 63, Ustaz. Oh, Sama Ustaz. Masih muda, Ustaz. ya. Mumtaz Pak Epi Ernest ya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ini kita panggil Bapak Epi Ernest, kita nggak ada panggil Bapak ya. Baik, kemudian istiqomah Pak Epi Ernest ya. Insyaallah, Ustaz. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-An'am ayat ke-10 yang sudah dibawakan oleh Pak Epi Ernest. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad, dan sungguh sama dengan walaqad yasarna. Ini betul-betul penekanan ya. Dan sungguh-sungguh ustuhzi'a birusulim. Jadi sungguh-sungguh Rasul diperolok-olokkan. Ya, diperolok-olokkan memang
banyak orang-orang yang tidak percaya pada Rasul diperolok-olokkan Rasulnya. Min qablika, sebelum engkau. Jadi Rasul sebelum Nabi Muhammad diperolok-olokkan. Banyak yang diperolok-olokkan, bahkan ada yang dibunuh, ada yang digergaji dan sebagainya. Fahaqa, maka ini turun azab ya. Fahaqa, maka turunlah azab billazina, kepada orang-orang yang sakhiru, mereka mengejek. Ya, maka mengejek lah ya. Minhum, dari mereka orang-orang yang mengejek tadi ya, turun azab mereka. Kenapa turun azab? Makanu, dan apa yang kanu bihi yastahzi'una. Dengan dahulu mereka selalu aja dibilang sihir lah, macam-macam ayat sebelumnya kan banyak. Kenapa ngatur malaikat lah, kenapa nggak bentuk kertas dan sebagainya. Jadi mereka selalu memperolok-olokkan. Alhamdulillah kita tidak. Kita percaya sepenuhnya bahwa Al-Quran telah datang dari Allah dan diberikan kepada Rasulullah, dan kita sekarang dapat membacanya dan kita amalkan. Demikian Bapak Ibu semuanya dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kalau ada yang salah ya, salah kata, salah ucap, kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang salah, kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kepada Ibu Diana Lampung untuk acaranya kami silakan. Silakan Bu Diana. Terima kasih Bu ya. Demikianlah uraian Al-Quran surat Al-An'am ayat 10, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah.